Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Satu jembatan lengkung yang merupakan bagian dari kawasan wisata air Kalimalang yang sedang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi telah selesai. Satu jembatan yang ada di sebelahnya nanti akan dibongkar karena memang secara posisi jembatan tersebut lebih rendah dan nantinya apabila telah dioperasikan kurang lebih seperti ini desain dari jembatan lengkungnya yang dapat dilewati oleh kapal-kapal ataupun perahu wisata. Apa rencana tentang Kali Bekasi, Pak Wali? Kali Bekasi menjadi satu ikon dari kebanggaan karena sangat jarang di mana kota ada sungainya di tengah. Jadi mari kita pertahankan dan akan kita buat sebagai wisata air. Nanti ada perahu lewat dong. Ada perahu lewat. Jembatannya dibikin melengkung. Jembatan bikin melengkung. Sungainya dibikin bersih. Sehingga di Kalimalang nanti berubah jadi Kalimujur. Ya. Secara target untuk penyelesaian tahap 1 dari kawasan wisata air Kalimalang adalah nanti pada bulan Maret, tepatnya pada tanggal 21 ataupun setelah Lebaran. Untuk fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di kawasan wisata air Kalimalang terus dilengkapi termasuk kargo kuliner menggunakan box-box kontainer yang dimodif dan berwarna-warni. Penempatan dari box kontainer tersebut adalah di bawah kolong tol Becakayu yang nantinya juga dapat dikunjungi oleh warga. Kemarin ada yang khawatir dengan keselamatan warga melewati area ya di bawah kolong tol ini, tepatnya di pinggir jalan Kiai Haji Nur Ali. Saat ini sudah ditambahkan pagar ya, baru beberapa segmen saja. Nanti kemungkinan akan diteruskan sampai ke arah ujung dan sepanjang dari kawasan wisata air Kalimalang karena tentunya harus tetap aman bagi warga ataupun pengunjung terutama anak kecil, ibu hamil, lansia dan juga disabilitas ya, serta tentu para pengunjung lainnya. Ini adalah bentuk dari kargo kuliner yang sudah disiapkan. Bagi yang ingin bertanya bagaimana mendapatkan ataupun menyewa kargo kuliner ini, silakan kontak IG-nya Tirta Kalimalang yang sudah siap membantu. Secara desain kurang lebih nanti di bawah kolong tol Becakayu adalah seperti ini. Ada kargo kuliner warna-warni, kemudian juga di tiap pilarnya dilengkapi dengan toilet dan tempat sampah. Kita akan lihat sedikit perkembangan dari jembatan lengkung yang ada di sini. Ini adalah jembatan pertama dan jembatan berikutnya ada 4 lagi, itu juga akan dibangun secara bertahap. Sambungan dengan jalan Kiai Haji Nur Ali yang sudah diaspal di sini sudah cukup baik dan cukup mulus. Tinggal nanti ya kalau kita ikuti desain maka jembatan tersebut juga akan diaspal dan diberi marka jalan. Terdapat 2 lajur yang bisa dipergunakan oleh kendaraan dan 2 jalur yang berbeda. Teknologi yang dipergunakan adalah model konstruksi melengkung ya ataupun arch. Di bawahnya ditopang oleh besi-besi baja Aramco yang bergelombang. Baik, dari udara dapat kita lihat ini adalah jembatan lengkungnya. Kemudian di kedua sisi Kalimalang tinggal dilanjutkan dengan penghijauan ataupun penanaman pohon-pohon yang ada di bagian pinggir jembatan ke arah barat atau juga ke arah timur yang sudah ada tamannya. Akses para pejalan kaki di sini dilengkapi dengan trotoar yang ada di sekitar jembatan dan menyeberang ke Jalan Kalimalang ataupun Kiai Haji Nur Ali 2 sisi. Selanjutnya untuk ke arah Mall Metropolitan juga sudah disiapkan tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi yang nantinya ditaruh kargo kuliner ya ataupun kontainer-kontainer tadi. Nah, siapakah yang berhak menyewa kontainer tersebut? Dari yang kita bisa baca di media sosial dan juga informasi-informasi online, lebih banyak ke UMKM ya ataupun para pedagang menengah ke bawah yang melayani ataupun memperjualkan barang-barang sehari-hari masyarakat dan juga para pengunjung. Untuk kendaraan-kendaraan besar apabila nanti tidak dapat melewati jembatan yang baru maka dapat terus sampai ke ujung. Di sini ada jembatan yang lebih tinggi ground clearance-nya ataupun jarak permukaan jembatan dengan bagian bawah kolong tol Becakayu. Sedikit kita melihat kawasan wisata air Kalimalang yang pernah dibangun oleh Pak Ridwan Kamil beberapa tahun lalu, dan ternyata lokasinya saat ini sudah dibersihkan kembali, dibuatkan taman dan juga dipasang rumput-rumput yang baru.
Nah, kawasan wisata air ini dapat digabungkan dengan kawasan wisata air Kalimalang yang ada di depan Grand Metropolitan Mall dan juga Metropolitan Mall-nya sendiri, sehingga menjadikan Bekasi lebih banyak kawasan wisatanya ya dan menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Terdapat ornamen-ornamen di sini dan juga tugu. Ornamen bulat itu ada tulisan Tarum Bagasasi dan itu melambangkan aliran air Kalimalang yang memang berasal dari Citarum. Bagasasi sendiri adalah bahasa Sanskerta yang akhirnya menjadi Bekasi. Air Kalimalang saat ini dimanfaatkan untuk diolah menjadi air bersih di kawasan Jakarta Timur. Kemudian juga dimanfaatkan untuk mengairi ya saluran-saluran irigasi, yaitu menuju ke persawahan-persawahan, lahan-lahan pertanian yang ada di Kota Bekasi dan juga di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah kita melewati jembatan di bagian ujung, ini adalah lingkar dari kawasan wisata air Kalimalang yang ada di dekat Jalan MH Sibuan. Ini ada flyovernya, kemudian juga di dekat tol Margajaya ataupun tol Becakayu. Untuk area di sini sudah dibersihkan ya beberapa bagian dan sudah cukup banyak. Namun masih ada beberapa lagi yang perlu dilakukan pembersihan. Tapi ini sudah cukup baik karena kita melihat usaha-usaha untuk menata kembali kawasan-kawasan wisata air yang pernah ada. Ini salah satunya adalah zona selebrasi. Kemudian yang dibangun oleh Pak Deddy Mulyadi ataupun KDM dengan perahu-perahu wisata ini lebih lengkap dengan ditambah lagi fasilitas-fasilitas kargo kuliner adalah zona komersial karena di sini banyak terdapat mall dan juga pusat perbelanjaan ya ataupun area komersial. Flyover MH Sibuan ini tadinya tidak ada, tapi karena adanya pembangunan tol Becakayu maka Jalan MH Sibuan yang ada di seberang dari kawasan wisata air yang lama itu akhirnya dibuat satu arah karena ada tiang tol Becakayu di sana yang dipakai ya di atas jalur menuju ke arah Jakarta sebelumnya dari arah Bekasi. Jadi semuanya lewat flyover menuju ke arah barat ya ataupun ke arah Jakarta. Dinding-dinding yang ada di bagian pinggir tadinya masih belum dicat ya, saat ini sudah rapi dan sudah warna-warni. Berarti ini bersiap menyambut dari kawasan wisata air Kalimalang. Tampak di bagian kanan ini adalah jembatan lengkungnya dan nantinya kendaraan akan berputar di sini, tidak lagi ke jembatan yang tadi ada di samping. Masih ditutup dengan pagar dan diberi pembatas pita kuning hitam. Selebihnya untuk dinding masih sama ya warna-warni sampai ke arah Grand Metropolitan Mall. Kita kembali ke udara, kurang lebih seperti ini pantauannya dengan dinding warna-warni ke arah perumahan masyarakat yang ada di samping. Tadinya menggunakan pagar BRC ataupun pagar dengan besi-besi yang kecil ya. Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ada di sisi selatan di sini dinaikkan levelnya ataupun ditinggikan agar dapat menyamai ataupun menyeimbangkan rem ya tanjakan menuju ke arah jembatan Lengkung Kalimalang yang pertama atau juga turunannya. Sedikit kita lihat lagi, ini adalah jembatan yang cukup rendah di samping dari jembatan Lengkung Kalimalang. Nah, kalau ini tidak dibongkar maka kapal-kapal ataupun perahu-perahu wisata tidak dapat melewati aliran air Kalimalang sebagai kawasan wisata air. Adapun kawasan tersebut, kawasan wisata airnya membentang dari Mall Metropolitan sampai ke arah Grand Kota Bintang. Jadi total akan ada 5 jembatan yang cukup besar melengkung menggantikan 13 jembatan lainnya baik yang rendah atau juga jembatan yang cukup besar dipergunakan oleh masyarakat ya menyeberang Kalimalang. Tentunya selain jembatan
fasilitas-fasilitas pendukung akan dibangun. Nah, ini yang akan memakan waktu karena yang kita perhatikan beberapa titik ya ataupun beberapa lahan yang ada di bawah kolong tol Becakayu, terutama setelah Rumah Sakit Primaya menuju ke arah barat ataupun ke arah Grand Kota Bintang, belum ada taman-tamannya. Nah, setelah ada taman-taman tersebut, maka bisalah ditempatkan kargo-kargo kuliner dan juga mungkin kargo-kargo yang bisa difungsikan untuk menjual selain kuliner. Ya, biasanya di tempat-tempat wisata itu ada souvenir, ada mungkin hal-hal pendukung lainnya dari masyarakat yang membutuhkan di kawasan wisata air. Di manakah lokasi dermaga-dermaga dari sampan-sampan ataupun perahu yang melayani masyarakat ya lewat di kawasan wisata air, kita belum lihat. Nah, ini mungkin di bulan Maret nanti selesai, jadi kita akan perhatikan perkembangannya dari waktu ke waktu, terutama untuk pembangunan jembatan, pembongkaran jembatan, pemasangan dari kargo kuliner ataupun instalasinya ya, serta dermaga-dermaga yang nantinya dipergunakan sebagai tempat naik turun perahu wisata. Bekasi sendiri memiliki penduduk yang cukup padat dan tentunya kawasan-kawasan wisata adalah tempat-tempat yang menarik bagi masyarakat ya. Untuk yang Kalimalang ini sendiri, selain masyarakat menengah atas, juga peruntukan bagi masyarakat menengah ke bawah. Ada pertanyaan-pertanyaan bagaimanakah lokasi nanti untuk parkir. Itu yang pertama. Lokasi parkir sudah disiapkan di mall, area mall, baik itu mall metropolitan atau juga Grand Metropolitan atau area yang ada di sampingnya. Kemudian di sisi utara Jalan Kalimalang sebenarnya ada juga ruko-ruko yang memiliki lahan-lahan parkir, nanti bisa ditaruh di sana. Yang kedua, bagaimana mengamankan dari lokasi kargo kuliner ataupun kawasan wisata air di pinggir Kalimalang ataupun jalan Ki Haji Nur Ali yang cukup ramai. Yang kita lihat tadi ada dipasang pagar-pagar untuk pengamanan dari para pengunjung. Yang ketiga, bagaimana mencapai lokasi ya, ini mungkin ya dari arah mall itu ada zebra cross atau tempat-tempat menyeberang menuju ke kawasan wisata air. Yang keempat, apakah nanti tidak menyebabkan kemacetan? Ini belum diketahui karena belum dicoba. Mungkin ada baiknya dicoba terlebih dahulu, berikan waktu kepada pemerintah untuk menjalankan ya ataupun mengoperasikan kawasan wisata air ini. Bagaimana tanggapan masyarakat? Kemudian apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas, bisa disiasati dengan solusi-solusi yang ada. Yang kelima, bagaimana dengan ground clearance ya ataupun tinggi permukaan jembatan dengan bagian bawah kolong tol Becakayu, apakah dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar? Ya, nanti perlu dicek bersama setelah dioperasikan apakah kendaraan besar benar-benar dapat dilewatkan di jembatan tersebut dan bagaimana kekuatannya ya. Karena itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa baca di komentar-komentar On Track Indonesia dan juga media sosial lainnya. Yang keenam, apakah kendaraan semuanya bisa lewat? Semuanya bisa lewat, kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 plus para pejalan kaki. Satu hal lagi, ini adalah jembatan Lagoon Avenue ya. Dan jembatan ini sebenarnya cukup tinggi, tapi di bagian bawahnya kalau kita lihat lagi itu antara permukaan air dan juga bagian bawah jembatan jaraknya tidak begitu jauh. Jadi mungkin perahu-perahu wisata perlu permukaan air yang lebih rendah atau jembatan ini ditinggikan ya, tapi kedepannya kita harus cek bersama. Ada masukan-masukan untuk membersihkan aliran air Kalimalang yang kita lihat di sini, adanya lumut-lumut serta mungkin sedimentasi di bagian pinggir dan di bagian tengah. Nah, kalau itu dikeruk maka aliran air Kalimalang permukaannya bisa lebih turun dan bisa dilewati oleh kapal-kapal ataupun perahu-perahu wisata. Ini adalah pemandangan pada saat 1 bulanan yang lalu di mana proses pengecoran masih dimulai di
bagian tengah saja dan juga di bagian pinggir, sedangkan untuk bagian badan jembatannya itu dipasang besi-besi fabrikasi yang diikatkan ke pengait-pengait di atas dari struktur penopang baja Aramco bergelombang. Dan cuaca pada waktu itu cukup cerah ya, namun di bulan ini, di bulan Januari lebih banyak mendungnya. Dan kota Bekasi sendiri sebenarnya merupakan kota ketiga yang memiliki populasi cukup besar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, bahkan sempat menjadi kedua. Tol yang ada di samping ini adalah tol Becakayu ya. Tol ini menghubungkan kawasan Bekasi ke arah Jatinegara dan juga Kampung Melayu, mempercepat akses, namun memang tidak ramai. Apakah itu karena tarif tolnya atau hal lain? Ya. Ada pertanyaan berikutnya lagi, apakah air Kalimalang bisa dilakukan penjernihan? Iya, bisa, karena itu akan dilakukan juga untuk Kali Ciliwung ya. Waktu itu pada saat Pak Basuki masih menjabat jadi Menteri PUPR dan menunggu normalisasi Kali Ciliwung oleh Pemprov DKI. Namun karena normalisasi belum selesai, jadi proses penjernihan airnya belum dilakukan dan kita belum lihat buktinya ya. Tapi seharusnya bisa dilakukan dengan metode filterisasi dan airnya mengalir ya menuju ke arah, kalau di sini menuju ke arah barat. Ini adalah sungai yang agak berbeda dengan sungai lainnya karena airnya itu melintang. Biasanya sungai dari arah selatan ke arah utara seperti Sungai Citarum ya, mengalir menuju ke pantai-pantai yang ada di Kabupaten Bekasi. Sedangkan Kalimalang sendiri itu melintang ataupun memalang alirannya dari arah Citarum Purwakarta di sana, dari Waduk Jatiluhur, kemudian berakhir di Halim, dan airnya juga dipakai di pengolahan air bersih di kawasan Curug Pondok Kelapa. Baik, kita akan nantikan bersama progres-progresnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.